Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di pagi hari ini. Kita sama-sama berada di program Sakinah Tanya Jawab seputar Islam bersama guru kita Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima Hafizahullah. Dan Alhamdulillah Al-Ustadz telah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita mempersilakan beliau, mari kita sapa beliau dulu. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik, untuk ikhwan yang ingin bertanya, nanti bisa mengangkat tangannya, kemudian akan dipersilakan menuju mic yang telah disediakan. Dan untuk teman Ayub yang ingin mengirimkan pertanyaan, boleh mengirimkan pertanyaan terbaik Anda melalui kolom komentar, channel YouTube dan laman Facebook @AbuYusufUbaidBimaOfficial. Di @AbuYusufUbaidBimaOfficial. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada ikhwan di sini. Silakan yang punya pertanyaan, boleh mengangkat tangannya. Silakan yang mengangkat tangan. Silakan. Cek. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Kemarin waktu Ramadan tahun lalu Ustaz, sempat kami diundang untuk syukuran Ustaz di sebuah rumah baru. Nah, pas masuk ternyata disuruh azan. Kayak di beberapa tempat itu disuruh kita azan Ustaz. Nah, jadi setelahnya itu setelah sholat kita diundang makan Ustaz. Diundang makan untuk acara syukuran. Apakah makanannya itu halal Ustaz? Karena dia acaranya syukuran, tapi di dalamnya ada hal yang bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tentunya seorang kalau dapat nikmat, ya boleh dia melaksanakan acara syukuran. Cuman tentunya tidak ditambah dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti adzan, baca berzanji, dan semisalnya. Kalau ada yang semisal itu, tentunya kita tidak hadir itu pada dasar awalnya. Karena orang yang beriman itu la yashhaduna zur, tidak menyaksikan perkara yang dusta. Dan kedustaan paling besar tentunya adalah bid'ah. Jadi orang beriman tidak menyaksikannya, tidak hadir kita. Iya, demikian pula tentunya tidak memakan makanannya. Wallahualam. Syukran. Barakallahu fiik. Masih ada selanjutnya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, setiap dari kita berusaha memperbaiki ibadah. Saya pernah sering mendengar bahwa untuk mendapatkan khusyuk dalam salat itu, kita harus mengetahui makna bacaan yang kita baca. Adakah kiat-kiatnya seperti saya ini, usia seperti ini, tidak mungkinlah untuk belajar bahasa Arab untuk memahami makna dari bacaan surah-surah dalam salat itu? Baik, kita perbaiki dulu pernyataan di awal itu Pak ya. Untuk usia kita sekarang ini, kita bilang tadi tidak memungkinkan ya. Selama masih ada ruh tak mungkin Pak. Tidak boleh begitu. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan pernah bilang tidak mungkin. Iya. Banyak di sana Pak orang-orang sudah pakai tongkat, masih belajar di pesantren dan dia mungkin.
Yang tidak mungkin adalah kalau kita sudah diangkat ke kuburan, selama belum, maka belum. Jangan pernah bilang tidak mungkin. Jadi salah sekali itu Pak ya. Karena kita sudah putus asa sekali dari rahmat Allah. Jadi jangan pernah bilang begitu selama masih hidup. Karena belajar apalagi bahasa Arab, itu termasuk agama. Dan kita bisa belajar kapan saja, tidak terhitung usia. Iya. Coba mungkin saja kalau ada waktu tak ke sini ke rumah bahasa Arab. Pakai waktu tak jam 7 saja sampai jam 8. Coba kita tahun depan setelah Ramadan. Kita akan mengatakan bahwa ternyata mungkin. Karena Bapak belum pensiun atau sudah? 2 tahun lagi Ustaz. Di atas ini Pak, kalau kita tahu banyak bapak-bapak pensiunan. Dan dia bisa. Coba mungkin saja datang dulu lihat saja. Jam 7. Jadi ada itu di sini Bapak, karena berumah bahasa Arab kan pesantren terbuka. Tidak harus kita mondok baru belajar. Boleh kita pilih pelajaran di mana kita kosong. Dan kita jangan dulu belajar, datang lihat saja. Ada di atas sini orang Makassar, orang tua, orang Goa, orang Maros datang belajar. Dan setelah mereka belajar mungkin. Iya. Bahkan ada orang Pindrang, bapak-bapak. Sudah tua Pak. Sudah bungkuk. Jadi jangan pernah, apalagi bapak masih kuat badan tak. Iya. Jadi jangan pernah bilang itu tidak mungkin kalau sesuatu itu kita masih hidup. Masih ada ruh. Iya. Nah, ini untuk yang pertama Pak. Jadi ubah perkataan tak, karena itu mengesankan kita sudah putus asa sekali. Kalau kita ini muslim kan tidak boleh putus asa. Tetap kita bersemangat dalam berniat melakukan hal yang baik. Kemudian untuk pertanyaan kita, anggaplah kita jangan bilang tidak mungkin, masih agak sulit waktu. Karena misalnya ada ikatan kerja, misalnya Bapak harus masuk kantor jam sekian sampai jam sekian. Sehingga agak sulit belajar bahasa Arab. Maka bagaimana supaya khusyuk ini? Sebenarnya khusyuk itu kan Pak banyak sebabnya. Di antaranya yang kita ingin tanyakan, yaitu memahami artinya. Caranya baca saja. Sekarang kan semua sudah diterjemah. Jadi terjemahan bacaan sholat itu saja yang kita baca. Kita misalnya Allahu Akbar. Kita cari tahu apa artinya Allahu Akbar. Allah itu maha besar atas segalanya. Kemudian doa iftitah. Doa iftitah mana yang kita pilih, itu yang kita cari tahu artinya. Kemudian Al-Fatihah, kita baca artinya. Kemudian surat-surat yang kita baca setelahnya. Surah-surah pilihan yang sering kita baca, itu kita baca artinya. Doa ruku, doa sujud, kita baca artinya. Itu kan sedikit. Jadi boleh kita baca artinya ini yang kita baca dalam sholat. Tidak harus kita pintar bahasa Arab baru bisa tahu artinya. Karena sekarang semua sudah ada terjemahan. Alhamdulillah. Jadi bisa Bapak baca itu arti bacaan-bacaan sholat secara khusus. Kalau belum punya waktu atau belum sempat belajar bahasa Arab. Iya, karena juga walaupun Bapak sebenarnya belajar bahasa Arab, belum tentu langsung bisa artikan sendiri itu. Jadi seperti itu sebenarnya. Iya, jadi baca saja arti yang telah diterjemahkan. Itu cara. Iya, kemudian cara juga untuk khusyuk itu kan Pak, tidak harus kita karena sudah tahu arti juga. Kalau kita sholat seakan-akan melihat Allah atau meyakini Allah melihat kita, pasti kita khusyuk. Begitu Pak. Iya, itu sholatnya orang yang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, berarti kamu yakin Allah melihat setiap gerakan. Maka kita akan khusyuk. Kita akan khusyuk. Walaupun bahkan kita tidak tahu arti. Tapi kan kita tahu bahwa kita ini beribadah. Kalau kita beribadah berarti Allah melihat saya. Nah, itu bisa kita khusyuk. Iya, kemudian juga diantara membuat kita khusyuk adalah kita anggap sholat kita ini sholat terakhir. Yang kita tidak sholat lagi mungkin setelahnya. Ini juga membuat sholat itu menjadi khusyuk. Karena kita akan berusaha melakukan yang terbaik jika itu adalah yang terakhir. Begitu Pak? Wallahualam. Satu lagi Ustaz. Terkait dengan salat awabin. Ada pernah saya lihat orang salat setelah salat maghrib dia salat sampai isya. Saya tanya salat apa itu, bilang salat awabin. Itu yang tersebar sekarang Pak ya. Iya. Hadis palsu. Tidak ada sholat antara maghrib dan isya. Kecuali ba'diyah maghrib. Iya. Tidak ada sholat awabin antara maghrib dan isya. Wallahualam. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Silakan, masih ada pertanyaan? Silakan Pak. Bismillah Ustadz. Masih tentang sholat Ustadz. Jadi saya pernah sholat itu sudah takbir, terus saya pegang saku, saya cari uang. Setelah itu saya lihat, oh ya ada juangku. Apakah sah itu sholat? Insya Allah. Mau beli apa di sholat? Tidak, jadi waktu setelah takbir itu teringat ada uangku tadi itu di mana saya simpan. Saya pegang mika saku itu. Oh ya ada Ji. Iya, baik Pak. Itu setan Pak ya. Setan kan kalau kita mulai takbir dia datang. Dia akan membisikkan kepada kita segala sesuatu, termasuk tentang uang. Iya, semuanya supaya kita tidak khusyuk dalam sholat. Iya, cuman pertanyaan kita sekarang adalah sah nggak sholat atau tidak? Kalau kita tetap konsen terhadap bacaan, sah sholatnya. Iya, sah sholatnya, tidak batal. Wallahualam. Jazakallah. Barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita baca pertanyaan kertas di sini. Apa hukum bermain tinju dan menonton pertandingan tinju, Ustaz? Bermain tinju kan pukul wajah. Kita di Islam tidak boleh memukul wajah. Iya. Itu asal. Pertama ya, main tinju pukul wajah. Di Islam tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah, sehingga tidak boleh. Tapi kalau latihan, tidak ada masalah seorang berlatih. Kan persiapan jihad. Melatih kekuatan. Melatih kekuatan. Kalau menonton, jangan. Kita menyaksikan orang dipukul wajahnya. Dan kita ridho, apalagi kita ikut bersorak. Wah, mantap sekali. Iya, itu kan kita ridho terhadap hal yang salah. Jangan dilakukan itu, wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz. Kalau kita dipukul orang gila, apakah kita boleh membalasnya? Dipukul orang gila, kalau kita pergi lari lebih bagus. Karena kalau kita pukul pun dia kena lakna itu. Tidak ada takutnya. Iya, nggak usah kita balas. Namanya juga orang gila, ndak kena hukum taklif. Ndak kena hukum beban syar'i, dosa memukul orang. Iya. Jadi lebih baik kita lari saja. Lebih baik kita lari saja menghindar darinya, wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum memberikan nama anak dengan kata al, misalnya Rahman, Al-Hafidh atau selainnya, dan bagaimana tata cara akikah yang sesuai sunnah Ustaz? Itu kan jadi sifat setelahnya. Jadi naat.
Jadi kalau kita bilang Muhammad Al-Hanif, itu kan naatnya Muhammad. Jadi memang sifat itu dia pakai al untuk nama. Jadi kita memang bilang Muhammad Al-Hanif, bukan Muhammad Hanif. Kalau Muhammad Hanif berarti itu jadi nama kedua. Bukan sifatnya. Bukan sifatnya, jadi nama kedua. Jadi namanya Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Kalau Muhammad Al-Hanif sifatnya. Sifat dari Muhammad adalah Al-Hanif. Lurus, berpaling dari syirik, condong kepada tauhid. Itu jadi sifatnya. Iya, jadi memang pakai al. Memang pakai al. Yang tidak dipakaikan al itu nama awal. Nama awal. Tidak dipakaikan al. Muhammad tidak boleh kita menggunakan al Muhammad. Karena nama tidak pakaikan al pada dasarnya. Nama tidak dipakaikan al pada dasarnya. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Di sini tadi pertanyaannya, bagaimana tata cara akikah yang sesuai sunnah? Dikatakan oleh Nabi SAW, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, dipotong hari ke-7, dicukur dan diresmikan namanya pada hari ke-7 itu. Itu terkait dengan akikah. Tidak ada ritual-ritual lain tambahannya, wallahualam. Bahkan potong sembelihannya adalah potong seperti hewan biasa. Itu bismillah, Allahu Akbar. Wallahualam. Kemudian Ustaz, di sini selanjutnya, apakah boleh menggunting rambut bayi sebagai syarat akikah, namun nanti umur 1 bulan lebih baru dicukur gundul seluruhnya Ustaz? Iya, kalau tidak bisa dicukur gundul, tidak apa-apa. Hukumnya kan sunnah. Sunnah kita mencukur gundul bayi di hari ke-7. Kalau misalnya kita tidak mencukurnya, kita tidak kena dosa. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah mencukurnya dan menimbang rambut tersebut, karena sunnahnya kan dicukur gundul, kemudian ditimbang dan disedekahkan nilainya. Disedekahkan nilainya. Karena yang disunnahkan untuk dicukur dan disedekahkan itu adalah rambut yang dia bawa lahir. Yang dia bawa dari lahir. Kalau sudah 1 bulan kemudian itu sudah tumbuh rambut setelah lahir. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan ucapan tauhid adalah tauhid hakimiyah? Tauhid adalah tauhid hakimiyah. Ini ucapan biasa dikeluarkan oleh orang-orang pergerakan. Muncul pemberontakan, makna la ilaha illallah itu muncul keluar dari pemerintah, memberontak karena mereka masuk dalam tauhid hakimiyah. Yaitu mereka memaknakan la ilaha illallah, la hakima illallah. La ilaha illallah, mereka katakan la hakima illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Artinya siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ini tagut, ini kafir, sehingga mereka bolehkan memberontak, mereka bahkan ikut bom, na'udzubillah. Karena meyakini bahwa pemerintah kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini yang dipakai oleh banyak dari orang-orang yang mengkudeta pemerintah. Dari orang-orang yang mengkudeta pemerintah. Dan yang benarnya itu tidak keluar dari makna rububiyah. Yang mereka katakan itu tidak keluar dari makna rububiyah. Dan makna rububiyah itu diakui oleh orang-orang musyrikin dulu. Itu tidak mengeluarkan orang dari kekafiran kepada keislaman. Kalau hanya meyakini la ilaha illallah dengan makna rububiyah. La ilaha illallah itu akan mengeluarkan kita dari kekafiran ke Islam kalau kita meyakini makna uluhiyah yang terkandung di dalamnya. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan la hakima illallah. Ini di antara tafsir mereka ya yang salah dalam la ilaha illallah. Ya, wallahualam. Barakallahu fiik.
kita baca satu pertanyaan sebelum kita kembali ke ikhwan. Bismillah, afwan Ustaz, jika lupa melafadzkan takbir perpindahan seperti takbir sebelum ruku atau bangun dari sujud, apa yang harus dilakukan? Apakah harus sujud sahwi Ustaz? Bagi yang berpendapat itu adalah sunnah, dan ini merupakan pendapat jumhur, mayoritas ulama, tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi. Dan sebagian ulama berpendapat itu wajib, dinukil dari kalangan Hanabilah, maka tentunya meninggalkan wajib itu sunnah sujud sahwi. Itu sunnah sujud sahwi. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kita kembali ke ikhwan. Silakan yang punya pertanyaan. Bismillah. Kalau kita sudah selesai baca bacaan tahiyat Ustaz, tapi imam belum salam, apakah tangan kita tetap berisyarat sampai imam salam atau diturunkan ketika bacaan kita selesai? Pertama kita nasihati kalau kita sudah selesai tasyahud, kita doa. Itu anjuran Nabi. Kita berdoa. Jangan luputkan kesempatan itu. Karena doa di tasyahud termasuk tempat yang mustajabah. Jadi kita jangan karena selesai bacaan tahiyat langsung kita diam. Tidak. Nabi memerintahkan kita untuk memilih doa yang kita mau. Di tasyahud, kalau sudah selesai, pilihlah doa. Itu hal yang pertama sekali. Tapi kalau kita sudah berdoa ini, semua yang kita mau minta sudah minta uang, minta istri, minta anak, mobil, rumah, sudah minta. Ada lagi yang kita minta. Iya, selesai. Tidak ada lagi taufik untuk minta yang lain. Turunkan. Karena lafaz tasyahud itu berisyarat wahwa yad'u biha, yaitu berdoa dengannya. Jadi ini kan angkat jari ini doa. Karena Nabi SAW dalam berdoa itu kadang mengangkat satu jari. Dalam tasyahud ini kita angkat ini doa. Dalam berdoa ini mengangkat untuk doa. Jadi kalau kita tidak doa lagi, turunkan. Kalau kita tidak doa lagi, turunkan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ini Ustaz, pandangan, kemana arah pandangan ketika kita sudah beri salam? Apakah cukup menoleh ke kiri dan ke kanan atau ada arahnya begitu Ustaz yang disunnahkan? Arah pandangan Ustaz. Ketika kita menoleh ke beri salam, iya, kalau kita ke kanan ya mata kita ke kanan, Pak. Mata ke depan. tidak maksudnya apakah arah ke pundak begini atau ke jamaah begitu? Kata Nabi SAW, ke temannya yang di kanan, ke temannya yang di kiri, ke orang, Pak. Cukup dia salam ke temannya yang di kanan dan ke temannya yang kiri. Ke teman. Oh yes. Iya. Jadi bukan lihat pundak. Oh yes. Teman tak, kalau kita salam ya teman tak kanan. Allah. Barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan? Silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, kita baca pertanyaan di kertas. Izin bertanya Ustadz, benarkah akhir waktu salat maghrib itu 30 menit setelah mulainya waktu salat maghrib? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Itu berdasarkan penelitian. Iya, yang saya pernah baca adalah Syekh bin Utsaimin. Belum meneliti, dia tongkrongi itu. Hilangnya itu warna orange atau jingga di ufuk barat. Mulai dari hilangnya bulatan matahari di atas permukaan laut, itu kan masih ada cahaya. Dan akan ada warna kuning. Warna itu belum teliti. Apakah jangan bilang apakah Syekh Utsaimin tidak sholat maghrib sampai begitu? Iya, jangan bersangka begitu. Bisa saja belum lagi musafir.
belum meneliti itu untuk keperluan fatwa fikih, pembahasan ilmiah, ya kan? Atau bisa saja beliau pas matahari terbenam, beliau lihat waktunya, kemudian beliau sholat, dan beliau lihat lagi setelah itu, melihat, yang jelas belum meneliti hilangnya itu terang atau warna orange atau warna kuning di ufuk barat ketika matahari turun itu, mulai dari matahari turun sampai hilangnya itu 30 menit penelitian itu. Itu adalah penelitian. Kalau dari Nabi memang beliau hanya mengatakan waktu maghrib ketika tagibus syafaq, tagibus syams. Iya, idza wajabatis syams, itu takbir-takbir Nabi. Apabila bulatan matahari itu hilang di permukaan laut. Itu waktu maghrib awalnya. Iya. Kemudian beliau ketika terangkan waktu isya, ketika hilang itu warna. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin teliti itu. Berapa menit hilang warna. Maka beliau lihat 30 menit. Itu penelitian saja. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, afwan Ustaz, kalau misalnya ada seseorang yang sedang belajar di dalam suatu pondok dan pada suatu waktu dia lagi malas belajar atau bahkan tidak mau belajar, dan pada waktu itu tapi dia tetap memaksakan untuk belajar disebabkan karena peraturan pondok tersebut yang dimana tetap belajar pada waktu itu karena hanya ingin mentaati peraturan yang ada di pondok tersebut karena dia tahu al-muslim ala syurutihim. Pertanyaan saya, apakah niat belajarnya ini benar Ustadz? Dan apakah dia tetap mendapat pahala dari yang dia belajar pada saat itu? Tentunya Alhamdulillah semua orang begitu. Dalam belajar. Apalagi dalam belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pasti datang malas. Sehari saja datang malas dalam jamnya. Iya. Dan kalau kita bersungguh-sungguh melawan malas, maka kita akan dibukakan jalan. Karena hanya orang yang bersungguh-sungguhlah yang Allah beri petunjuk. Hanya orang yang bersungguh-sungguhlah Allah akan bersamanya. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan petunjuk dia ke jalan-jalan kami. Jadi yang bersungguh-sungguh melawan malas tadi akan dibukakan jalan-jalannya Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang tetap bersungguh-sungguh adalah dihukumi sebagai orang yang berbuat baik dan Allah bersamanya. Artinya Allah akan membantunya di masa yang akan datang. Jadi yang kita lakukan itu sudah tepat. Walaupun saat kita belajar karena aturan pondok, kita tidak dapat pahala. Karena tidak ada niat. Belajar itu kan ibadah. Butuh niat karena Allah, bukan karena peraturan pondok. Jadi kami nasihatkan bahwa walaupun kita lagi malas dan aturan pondok memaksa kita harus belajar, walaupun dalam keadaan malas, bagus kita niatkan juga karena Allah. Bukan hanya karena aturan pondok. Iya. Dan kalaupun dia tidak berniat karena Allah, tapi karena aturan pondok saja, insya Allah tetap akan membawanya kepada ikhlas. Di sebagian salaf mengatakan, tolabna al-ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Iya, wallahualam saya lupa ini siapa yang mengucapkannya, kalau tidak salah Ibnul Mubarak. Kami dulu belajar ilmu bukan karena Allah. Tapi ilmu itu enggan. Kecuali membawa kami karena Allah. Jadi walaupun kita sekarang mungkin belajar karena aturan pondok. Kadang kita belajar karena orang tua memaksa kita mondok. Tapi nanti ilmu itu akan membawa kita ikhlas. Dengan belajar terus, lama-lama kita akan ikhlas. Walaupun tadi asalnya mungkin karena orang tua. Asalnya mungkin karena ustadz. Tapi ilmu itu membawa kita ke ikhlas.
Ilmu itu membawa kita ke ikhlas. Karena makin lama kita belajar, walaupun asalnya karena orang tua, asalnya karena guru, asalnya karena aturan pondok, tapi lama-lama nanti ilmu itu akan membawa kita kepada keikhlasan di dalam belajar. Jadi belajar saja walaupun karena aturan pondok, belajar saja walaupun karena orang tua yang memaksa, belajar saja walaupun guru yang memaksa, walaupun karena nanti kita akan ikhlas. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, apakah orang yang sengaja masuk sholat nanti pas imam ruku itu mendapatkan rakaat tersebut karena dia sengaja meninggalkan rukun sholat yaitu surah Al-Fatihah? Dia kalau sengaja berdosa. Tidak boleh dia sengaja menunggu imam ruku. Dia berdosa. Tidak diragukan itu. Karena Nabi SAW beliau berkata, "Idza ataitumus shalah fa'tuha bis sakinati wal waqar wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kata Nabi, jika kalian mendatangi salat, datangilah dengan penuh wibawah dan ketenangan. Artinya jangan lari. Tetap jalan. Jangan berlari. Datangi dengan tenang dan wibawah. Karena kita ini mau pergi beribadah. Setelah itu ini yang menjadi poin pendalilan yang saya inginkan. Wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati, langsung sholat pakai fa. Orang yang pernah belajar bahasa Arab pasti paham ini. Fa itu berurut bila muhlah. Dilakukan langsung tanpa jeda. Jadi datang langsung. Allahu Akbar. Kapan kita jeda berarti kita tidak lakukan perintah Nabi. Sebagian orang kan imam lagi ruku, lagi sujud. Dia berdiri tunggu bangkit. Pertama tidak melakukan perintah Nabi. Ini perintah wajib. Fasallu. Apa yang kalian dapati langsung ikut takbir. Allahu Akbar. Baru sujud. Kapan kita tunda, kita berdiri, menunggu, berdosa kita. Karena tidak melakukan perintah. Ini perintah. Sekali lagi ini perintah dari Nabi. Dan asal dari perintah adalah wajib. Asal dari perintah adalah wajib. Jadi apa yang luput langsung ikut. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang luput tinggal disempurnakan. Setelahnya bangkit saja. Jadi ini kesalahan. Apalagi kalau sengaja berdosa tidak menjalankan yang wajib. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Tapi tadi sholat apa itu ya? Tidak disebutkan di sini. Biasa orang sholat sunnah ya, sholat tarawih yang banyak panjang. Nah, biasanya orang duduk santai-santai dulu, masih panjang di imam. Minum kopi, cerita. Mau ruku baru lari gitu. Ini nggak tahu sholat apa ini yang ditanyakan. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Berikutnya Ustaz. Jika ada seorang da'i yang menunjukkan akhlak yang baik di tengah masyarakat agar masyarakat itu senang padanya sehingga dengan hal tersebut dakwahnya mudah diterima, maka apakah dia ini termasuk riya Ustaz? Jangan karena masyarakat. Lillah. Karena kalau karena masyarakat bahaya nanti. Bisa mengarah ke hal yang lain. Kalau kita karena masyarakat bisa mengarah ke yang lain. Akhirnya nanti kita hadir maulid karena masyarakat. Iya. Kita banyak hal nanti. Jangan karena masyarakat. Lillah. Karena Allah saja. Karena memang itu memang akhlak dianjurkan. Ketemu salam. Berjumpa bermuka manis. Bermuka ceria. Itu dianjurkan. Iya. Dan tanpa kita niatkan juga karena masyarakat, itu memang menjadi sebab
orang itu mendekat ke kita walaupun kita tidak niatkan untuk masyarakat. Iya. Karena sifat lemah lembut, santun, iya, itu akan membuat orang mendekat dengan kita. Tapi kalau kita keras, kasar, seorang akan lari dari kita. Iya, Allah telah katakan kepada nabinya, "Lau kunta faddan ghalidhan anfaddu min haulik." Seandainya kamu keras, kaku, mereka akan lari darimu. Mereka akan lari darimu. Berarti kalau kita halus, kita berperilaku baik, otomatis orang akan mendekat. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, ahsanallahilaikum. Afwan, bagaimana posisi jari telunjuk ketika tasyahud? Karena kami sering dapati ketika sholat ada yang jarinya dibengkokkan dan ada pula yang diluruskan jarinya ke depan. Terkait kedua posisi telunjuk ini Ustaz, yang mana yang lebih sahih? Baik. Dalam hadis cuma dikatakan wa asyara. Ya. Nabi berisyarat. Di hadis cuma begitu. Gimana kah berisyarat di uruf? Jadi berisyarat ini kembali ke uruf. Gimana kalau kita menunjuk? Apa kita tunjuk? Itu begini atau kita tunjuk itu? Lurus. Karena dalam hadis cuma bilang berisyarat dengannya. Hadis Ibnu Umar. Berisyarat dengan jari telunjuknya. Kan itu yang disebutkan. Maka kembali ke kebiasaan kalau berisyarat itu gimana? Apa kita berisyarat itu begini menuju lurus atau lurus menuju bengkok? Kembali ke yang kita pahami orang. Gimana kalau di orang? Kalau tunjuk? Ya lurus, itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Iya, sebagian orang kalau sholat berisyarat, wah, tidak semangat sekali. Hanya sekedar begini. Iya. Tidak, semangat kita perlihatkan semangat. Iya, dalam menunjuk. Kan itu ibadah. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kita baca satu pertanyaan sebelum kembali ke ikhwan. Afwan Ustaz, bagaimana maksud perkataan adab di atas ilmu? Adab di atas ilmu ya. Wallahualam, mungkin adabnya di atas ilmu maksudnya sesuai ilmu atau gimana itu? Sudah disebutkan Ustaz spesifiknya. Wallahualam. Baik, kita kembali ke ikhwan. Silakan yang punya pertanyaan. Silakan Pak. Bismillah, ada dua pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama, ada teman cerita ke kami bahwasanya dia itu mau mencoba menjadi orang yang antagonis begitu. Artinya dia memperlihatkan sisi kuatnya atau sisi kejamnya karena selama ini dia selalu baik, berlemah lembut, tapi dia biasa dibully. Dia biasa dimanfaatkan dan dia biasa diperlakukan rendah begitu Ustaz. Terus dia bilang ke saya bahwa karena Rasulullah juga dulu memperlihatkan sisi kuatnya, diantaranya Rasulullah menang dalam pertandingan gulat dan Rasulullah juga biasa jadi pemimpin perang. Nah, disitulah orang-orang melihat sisi kuatnya sehingga orang-orang segan kepada Rasulullah dan dia juga ingin bertindak seperti itu, artinya memperlihatkan sisi kuatnya dan dia mampu sebenarnya seperti itu Ustaz. Cuma selama ini dia pikir apakah itu nanti dibenarkan atau tidak. Pada dasarnya dia orang baik ya Ustaz, cuma sesekali dia mau memperlihatkan sisi kuatnya, sisi kejamnya begitu supaya orang segan kepada dia, tidak terus memanfaatkan dia, tidak menganggap dia remeh karena orangnya baik. Bagaimana hal seperti itu Ustaz? Baik Pak, sebenarnya ini masalah mungkin dia saja yang salah praktek. Dia saja yang salah praktek. Memang kan kita itu dianjurkan untuk bersikap baik. Dia dianjurkan untuk bersikap
baik, tapi bukan berarti tidak pernah keras. Itu kesalahan dia itu. Kesalahan dia. Memangnya Rasulullah itu lembut, tapi juga keras pada tempatnya. Demikian pula para sahabat. Dia saja yang salah ini. Hanya lembut saja, tidak keras. Kalau kita baca sifat Nabi Muhammad dan orang mengikutinya di surat Al-Fatih, Pak, 29. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini kan sifat, Pak. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu keras terhadap orang kafir dan saling merahmati di antara mereka. Mereka Nabi itu kalau kita lihat keras terhadap pelanggaran. Tapi kalau bukan pelanggaran, belum lembut. Mungkin dia saja yang salah, Pak. Dia saja yang salah. Bahwa lembut semuanya walaupun pelanggaran. Ya wajar dia dibully. Seharusnya dia lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Iya, begitu, Pak. Mungkin itu yang dia salah praktek sehingga dia butuh lagi. Sekarang akhirnya dia keras pada semuanya lagi, memperlihatkan kekerasannya. Oh, bahaya lagi itu, bisa saja dia memperlihatkan kekerasannya walaupun itu halnya harus lembut. Enggak. Syariat kita itu hikmah. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Nabi Muhammad mengajarkan kita begitu, Pak. Iya. Kalau hal-hal yang tidak ada pelanggaran, Masya Allah. Bahkan beliau pernah bercanda. Memeluk sahabatnya dari belakang. Berkata, siapa yang bisa melepaskanmu dari saya? Itu sahabat tidak tahu itu Rasulullah. Ternyata dia menengok Rasulullah, bercanda. Tapi kalau ada pelanggaran, bahkan belum naik mimbar, menegur dengan keras. Itu prakteknya, Mbak. Bukan orang itu lembut terus. Bukan juga keras terus. Tapi lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Begitu, Pak. Wallahualam. Syukran jazakallah Ustaz. Terus pertanyaan kedua. Ada seorang kepala keluarga. Dia memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Dia dulunya tinggal di rumah utama, yaitu rumah keluarga. Rumah keluarga ini maksudnya Ustaz, rumah dia sendiri dan anak-anaknya begitu. Tidak ada keluarga lain kayak misalnya sepupunya apa dan sebagainya. Pokoknya kayak rumah-rumah umum begitu yang ada satu keluarga di dalamnya. Dan yang punya ini rumah adalah si kepala keluarga ini. Terus si kepala keluarga ini suatu waktu bilang bahwasanya nanti rumah ini, dia pakai bahasanya Ustadz nanti, berarti belum pasti ini. Nanti rumah ini punyanya anak ketiga. Kalau anak kedua dengan anak ke-1 itu di sana rumahnya, itu di sana rumahnya. Nah, tapi anak kedua dan anak ke-1 ini belum punya kemampuan untuk membiayai rumah yang telah ditunjukkan tersebut, sehingga dia masih tinggal di rumah utama yang tadi, yang nyatanya sudah diserahkan kepada anak ketiga, tetapi penyerahannya baru melalui kata-kata. Nah, suatu waktu si istri, si kepala keluarga ini bilang kepada si anak kedua bahwasanya kamu jangan tinggalkan rumah ini, rumah utama ini, kecuali kalau kamu sudah menikah. Kalau kamu sudah menikah ya kamu harus keluar dari rumah ini, cari rumah rumah lain. Nah, berselang beberapa waktu kemudian si kepala keluarga ini, si istrinya ini meninggal dan si kepala keluarga ini dia menikah, dia tinggal di rumah yang lain. Nah, rumah yang tadi, yang rumah utama itu diurus oleh ketiga anaknya yang tadi. Tapi si anak ketiga yang dikatakan kepada dia, nanti ini rumahmu, ini si anak ketiga dia merasa berkuasa di rumah tersebut. Bahkan mengancam bahwasanya saya nanti akan saya akan singkirkan itu anak kedua dengan anak ketiga, saya suruh keluar anak kedua dengan anak ke-1.
dari rumah ini karena kalau banyak maunya atau banyak apanya dan sebagainya. Padahal ini si anak kedua dengan anak ke-1 ini baik-baik ji. Memang si anak ketiga ini orangnya temperamental. Nah, bisakah si anak ketiga ini ditegur atas ucapannya tersebut Ustadz? Bahwasanya bilang, belum ada surat-suratnya sama kamu ini. Kenapa kamu sok berkuasa di rumah ini? Baru dipercayakan lewat kata-kata. Pertanyaannya Pak, ayahnya masih hidup? Masih. Belum punyanya. Iya. Pertama itu kalau orang bilang nanti ini untuk kamu. Nanti selama masih dia lihat syaratnya. Nantinya kapan? Nanti meninggal? Atau nanti bagaimana? Itu rumah Pak masih punya ayahnya. Tidak ada kekuasaan terhadap anak. Bahkan kalaupun dia berwasiat untuk anak ketiga, dia meninggal sekalipun, maka Nabi bersabda, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Harus dibagi itu rumah. Yang benarnya itu kalau dikasih saat hidup. Dikasih memang, bukan nanti. Itu namanya hibah. Dan itu syaratnya harus dikasih semua anak. Kalau semua anak dikasih, ini kamu punya, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Langsung dikasih, bukan yang nanti. Yang nanti bisa masuk ke wasiat. Wasiat itu mati baru bisa berkuasa. Itu pun kalau selain ahli waris. Kalau ahli waris tidak ada wasiat untuk ahli waris karena mereka harus bagi warisan. Iya, dia belum berkuasa sama sekali. Anak kedua, anak ketiga juga belum berkuasa. Itu masih punya bapaknya. Bapaknya masih hidup. Rumah itu masih punya bapaknya. Wallahualam. Kalau misalnya tadi Ustadz dibilang itu adalah hibah, berarti sudah ada penyerahan secara resmi atau bagaimana? Tidak ada Pak. Kan nanti. Tidak ada. Itu pun syaratnya dia harus kasih anaknya yang lain juga. Dengan yang sama. Kalau tidak, dolim bapaknya. Dolim bapaknya. Tapi kalau kebiasaan orang Pak, bilang nanti itu nanti meninggal. Kebiasaan orang di masyarakat. Nanti kamu yang pegang ini. Nanti kalau meninggal. Iya. Dan itu masuknya ke wasiat. Kalau wasiat tidak boleh ke ahli waris Pak. Anak itu ahli waris. Tidak boleh kita berwasiat untuknya. Dan itulah kesalahan orang tua. Wasiat untuk ahli waris yang Nabi sudah tutup itu masalah. Akhirnya berebutlah ahli waris setelahnya karena masalah wasiat. Seharusnya untuk ahli waris tidak ada wasiat karena mereka akan membagi warisan. Juga masalahnya seandainya ahli waris paham ini, wasiat itu tidak boleh lebih sepertiga. Wasiat itu tidak boleh lebih sepertiga. Seharusnya dia hanya boleh ambil sepertiga dari harta kalau masalah wasiat. Wallahualam. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Silakan selanjutnya. Bismillah, tentang sholat Ustaz. Di antara zikir setelah sholat fardu, kita disunahkan membaca ayat kursi dan 3 kul. Khusus untuk sholat subuh dan maghrib, apakah disunahkan membaca 3 kul sebanyak 3 kali? Dan setelah selesai semua wirid sholat fardu, bolehkah langsung dilanjutkan dengan zikir pagi tanpa membaca lagi 3 kul dan ayat kursi? Boleh tentunya melanjutkan zikir pagi. Dan boleh kita tidak membaca lagi 3 kul dan ayat kursi karena sudah masuk di zikir setelah sholat subuh. Iya, sudah masuk di situ. Karena dia bersambung. Wallahualam. Ya, khusus untuk sholat subuh dan maghrib memang 3 kali dibaca 3 kul. Yang lainnya cuma 1 kali aja. Wallahualam itu Pak, untuk maghrib sama subuh. Iya. Wallahualam. Satu lagi Ustaz, yang mana yang lebih sesuai sunnah pada sholat 2 rakaat sebelum subuh? Membaca surah Al-Kafirun pada pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua, atau Al-Falaq dan Al-Ikhlas? Ya, tentunya kalau dibandingkan dengan Al-Falaq dan Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena tidak ada Al-Falaq dan Al-Ikhlas dalam anjuran. Yang ada adalah surat yang lain. Ayat yang lain Pak. Ya.
Iya, karena sebagian Nabi kadang membaca amanar Rasul di situ ayat di surah Al-Baqarah sama akhir dari surat Ali Imran ya. Iya, adapun Al-Falaq An-Nas tidak. Harusnya dia Al-Kafirun rakaat pertama dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas rakaat kedua dengan Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ya, syukran barakallahu fiik. Silakan, masih ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Afwan Ustaz. Apa hukumnya Ustaz berhutang di dalam masjid? Bayar utang. Berhutang. Berhutang ya. Kita meminjam di masjid. Nah Ustaz. Wallahu a'lam. Karena meminjam, akad pinjam meminjam termasuk akad jual beli. Iya, itu bisa masuk di dalam hadits orang yang melakukan akad jual beli di masjid, maka katakanlah semoga tidak beruntung. Semoga tidak beruntung. Jangan sampai masuk di situ, kita tentunya jangan berutang di masjid. Kalau membayar, wallahu alam boleh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masih ada? Silakan. Bismillah Ustaz. Apa hukumnya memakai kalung bagi seorang laki-laki? Kalung ya? Wallahu alam itu Mas. Kalung bagi laki-laki. Nanti coba kita cari fatwanya. Wallahu alam. Yang kedua Ustaz, kalau misalnya memakai gelang bagaimana Ustaz? Wallahu alam. Karena Nabi hanya pakai cincin. Kalung, gelang, anting itu untuk perempuan. Jadi kalau yang dinukil dari Nabi hanya cincin. Nabi memakai cincin perak. Bukan emas. Wallahu a'lam. Jazakallah. Barakallahu fiik. Masih ada? Baik, kita baca pertanyaan di kertas di sini. Disunnahkan untuk akikah pada hari ketujuh atau kelipatannya Ustaz. Bagaimana cara menghitung waktu akikah untuk anak yang lahir pada malam hari atau setelah maghrib? Karena dalam Islam berganti hari saat sudah maghrib. Kita sudah tahu Pak. Kenapa kita bingung cara hitungnya? Kan orang yang lahir setelah matahari terbenam, berarti dia lahir hari setelahnya, bukan lahir hari sebelumnya. Berarti nanti dia akikah misalnya gini, ini hari Jumat. Ada orang sebentar lahir setelah maghrib. Maka nanti akikahnya hari Jumat. Akikahnya hari Jumat. Karena dia dianggap lahirnya hari Sabtu. Jadi lahir setelah maghrib itu sudah dianggap lahir hari Sabtu. Iya, lahir hari Sabtu. Jadi nanti akikahnya adalah hari Jumat. Kan akikah itu kan sehari sebelum hari lahir. Itu akikah. Sehari sebelum hari lahir. Iya. Kemudian pendapat yang mengatakan kelipatan 7, 14, 21 itu pendapat doib, tidak kuat. Karena Nabi menyebutkan hari ke-7 tidak ada kelipatan. Tidak ada Nabi menyebutkan kelipatan. Nabi cuma bilang hari ke-7. Iya, tidak ada Nabi bilang atau setelah 7. Tidak ada. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ustaz. Nama terbaik untuk laki-laki Abdullah atau Abdurrahman. Bagaimana untuk anak perempuan? Apakah ada juga nama terbaik untuk perempuan Ustaz? Iya, Amatullah, Amaturrahman. Nama terbaik untuk perempuan. Tinggal ganti saja abdunya dengan amah. Iya, karena abdu hamba laki-laki. Kalau hamba perempuan amah. Tidak ditasdid mimnya. Amatullah, Amaturrahman. Itu nama terbaik untuk perempuan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kita baca 2 pertanyaan sebelum kembali ke ikhwan untuk pertanyaan terakhir.
Bagaimana cara menandai dukun dan ruqyah Ustadz? Karena banyak dukun yang memakai bacaan Al-Quran sebagai bacaannya. Iya, itu dia kalau dukun itu bersembunyi saja. Dan perhatikan juga Al-Qur'annya, itu kadang hanya hiasan. Hanya hiasan, artinya dia baca awal Quran, sebuah orang percaya, oh ini kan Quran. Tapi lanjutnya komat kamit. Kan Mbak Dukun itu komat kamit saja. Iya. Dengan mantra setan. Dengan mantra yang diajarkan oleh setan. Kalau kita lihat dukun pakai Quran, itu hanya sekedar penyamaran. Sama dengan kalau kita lihat tukang sihir rajin sholat, penyamaran. Iya, penyamaran. Yang dilihat adalah hakikat daripada orang itu. Kalau dukun ya dukun. Kalau peramal ya peramal. Dalam hukum Islam, di pemerintah yang memenggalnya, yang membunuhnya karena sihir, itu termasuk pembatal keislaman. Wallahualam. Kemudian yang kedua Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika dulu kita pernah bertanya pada dukun? Bertobat saja. Menyesali apa yang telah lewat. Ya, kita bertobat, menyesali apa yang telah lewat, berjanji, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Wallahualam. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaan terakhir untuk ikhwan. Bismillah. Assalamualaikum ala hadza thayyib wa barakallahu fikum. Pak Ustaz, izin bertanya. Di kampung kami, Ustaz, di kampung kami, itu ada orang tua, Ustaz. Dia PNS juga sekaligus pengurus masjid. Kemudian, Ustaz, beliau itu kadang, Ustaz, kalau mendapati kami di pasar, beliau menyuruh kami khutbah. Bahkan kadang sampai datang ke rumah, Ustaz, untuk minta tolong supaya diisi khotib di masjidnya. Nah, hanya saja, Ustaz, di masjid itu, Ustaz, ada kuburan di depan rumahnya. Nah, jadi kadang kami tidak enakan, Ustaz, untuk menolaknya. Sehingga terpaksa, Ustaz, diisi khotib. Di mana kuburannya? Di depan, di samping. Kalau bukan di samping imam, Ustaz, di depannya, Ustaz. Di depannya? Di luar, Ustaz. Di depannya? Kalau di depan tidak. Karena tidak boleh sholat yang ada kuburan di depan. Tidak boleh, kita tolak saja. Kalau di samping, Ustaz? Kalau di samping masih mending. Ada yang di antara para ulama mengatakan sah sholat kalau kuburannya di belakang atau di samping. Cuman kalau kita tahu, itu kita sholat di masjid lain lebih selamat. Tapi para ulama membedakan kuburan di depan, di samping, atau di belakang. Kalau di samping dan di belakang sah sholat. Kalau di depan tidak sah. Begitu. Allah Allah. Kemudian, Ustaz, kan dinyatakan, Ustaz, dalam hadis bahwasanya ketika sebuah kelompok diberikan salam, cukup yang mewakili jawaban salam itu hanya satu orang saja. Nah, bagaimana saat kalau seandainya ada yang berdalih dia larang kita menjawab salam rame-rame, padahal kita ingin menjawabnya salam rame-rame itu karena ingin mendapatkan keutamaan, tapi dia berdalih dengan dalil itu cukup saja satu orang saja yang menjawabnya. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah benar demikian, Ustaz? Atau memang kita dilarang untuk rame-rame sentak menjawab salam tersebut? Ya asalnya kalau ada orang salam ya kita disuruh jawab. Tapi apakah bisa diwakilkan oleh satu? Wallahu alam. Tanyakan yang itu. Dah? Wallahu alam. Syukur, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Alhamdulillah. Baik. Ini tadi ada di sini masalah pakai cincin tadi ya. Ucapan Imam Nawawi di kitab Madhab Syafi'iyah Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Mumpung saya dapat faedahnya. Dibilang yajuzu lirajuli khatamul fiddah bil ijma'. Boleh bagi laki-laki memakai cincin. Itu yang saya bilang tadi, cincin dari perak.
atau dari besi. Boleh berdasarkan ijma. Jadi laki-laki boleh pakai cincin. Yang penting jangan emas. Boleh dari besi, dari apapun itu boleh. Bahkan dari perak berdasarkan kesepakatan. Wa amma ma siwahu min huliyil fiddah kasiwar wa damlaj wa tuq wa nahwiha ya faqata'al jumhur bitahrimiha. Adapun selainnya, selain cincin ini apapun, gelang, kalung, anting, maka jumhur memastikan haram. Faedah dari Imam Nawawi rahimahullah. Iya, mungkin ini ya jawaban untuk tadi. Jawaban untuk tadi yang bertanya terkait dengan apa? Terkait dengan kalung cincin. Cuman tinggal kita bertanya kenapa diharamkan. Itu karena kata para ulama tasyabbuh bin nisa, ya, wa tahrimu tasyabbuh bin nisa. Ini alasannya adalah karena haram menyerupai perempuan. Karena haram menyerupai perempuan. Ini yang disebutkan. Jadi laki-laki tidak pakai kalung. Laki-laki tidak pakai gelang. Tidak pakai apalagi anting. Ya, laki-laki cuman pakai cincin. Pakai cincin. Wallahualam. Alhamdulillah. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan itu bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf atas banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.